Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Alif Putra Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Business Communication Plan dari Osiris Cafe Cimahi. Yang kebetulan bisnis tersebut juga merupakan cabang dari bisnis pusat yang terletak di Lengkong dan sekarang memperkuat dan melebarkan sayapnya ke kota Cimahi. Pada presentasi kali ini di sini ada table of content, itu konten apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama adalah analisis SWOT, dari analisis SWOT langsung masuk ke pengembangan kegiatan, terus ada tujuan business communication plan, setelah itu ada strategi inti dan teknik bisnis, terus ada segmentasi yang ditujunya, ada timing pelaksanaan, dari budgetnya dan juga evaluasi dari program business communication plan tersebut. Yang pertama adalah SWOT. SWOT dari Osiris Cafe Cimahi. Yang pertama di sini adalah strength. Strength sini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Osiris Cafe Cimahi. Apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Osiris Cafe Cimahi dibandingkan dengan pesaing yang ada di sekitarnya, maupun coffee shop maupun kafe lain ataupun restoran yang ada di kota Cimahi. Yang pertama kekuatan yang dimiliki oleh Osiris Cafe Cimahi yaitu desain yang estetik. Desain di sini merupakan desain dari bangunan. Desain dari bangunan dari Osiris Cafe Cimahi tersendiri mempunyai konsep minimalis, yaitu dengan konsep industrial tropikal, di mana di situ adalah desain industrial dengan perpaduan tropikal, yaitu konsep desain seperti pabrik. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan konsep temboknya nggak dicat atau segala macam, yaitu memang full semen. Dengan desain tersebut juga kita kombinasikan dengan desain tropikal, di mana desain tropikal tersebut memiliki banyak tanaman-tanaman tropis seperti pisang-pisangan, dan di Osiris Cafe Cimahi juga memiliki tanaman seperti monstera, tanaman indoor lainnya, dan juga ada tanaman seperti pohon palem di dalam ruangan, dan masih banyak tanaman lainnya. Di situ jika teman-teman main ke Osiris Cafe Cimahi atau kepoin Instagramnya Osiris Cafe Cimahi, di situ bakal kelihatan nih bagaimana desain bangunan dari Osiris Cafe Cimahi. Teman-teman sendiri juga bisa cek di Instagramnya dengan buka Instagram @osiriscafe.cimahi dan buka pada highlightnya. Di situ ada venue, di situ kita simpan bagaimana sih konsep bangunan kita, apa sih bangunan kita yang kita tawarkan kepada konsumen yang akan ngopi dan nongkrong di Osiris Cafe Cimahi. Selanjutnya banyak pilihan menu. Oke, jadi menu yang disajikan oleh Osiris Cafe Cimahi dibandingkan dengan peluangnya, menu di Osiris Cafe Cimahi itu sangat-sangat variatif. Mulai dari coffee, mungkin sih namanya kita aja udah coffee shop, jadi emang concern kitanya ke coffee. Cuman selain dari kopi itu juga kita melakukan pengembangan. Mungkin idealis dari kita bahwa kopi tersebut juga udah banyak banget dan orang-orang juga banyak nih yang mulai jenuh dengan kopi. Terus bagaimana sih kita mencari jalan keluar dari kejenuhan akan kopi tersebut? Oke, di sini kita sajiin menu mocktail. Mungkin selain coffee juga kita ada menu non-coffee seperti milkshake, matcha latte, segala macam, hazelnuts dan segala macamnya yang non-coffee, yang manis-manis. Dan juga ada kayak teh-tehan pun juga kita ada. Cuman itu juga basic ya, basic dari segala coffee shop juga pasti ada menu non-coffee-nya seperti itu. Nah, selain itu juga kita sajiin tadi menu mocktail. Menu mocktail di sini mungkin teman-teman bisa lihat di pada layar di belakang saya. Di situ ada menu, mungkin ada gelas berwarna pink, itu namanya poison berry. Teman-teman yang kepo juga dengan menunya Osiris Cafe Cimahi juga, itu kita tetap up dari menu Osiris Cafe Cimahi di Instagramnya. Nanti di highlightnya ada, di situ ada highlight menu. Mungkin di situ teman-teman bisa lihat ada menu dari minuman, dari coffee base, espresso base, ada non coffee di situ. Terus ada menu makanan juga. Kita menu makanannya variatif banget. Setelah menu makanan itu baru ada menu mocktail. Menu mocktail ini adalah tadi jalan keluar bagi orang-orang yang udah mulai bosan akan kopi. Di sini ada poison berry. Poison berry itu perpaduan antara susu, berry, dan juga berbagai macam rempah-rempah. Untuk pembuatan mocktail sendiri juga ada menunya, namanya menu shaking. Itu mungkin teman-teman juga udah nggak asing dari menu-menu dari sistem pembuatan minuman di bartender biasanya untuk menu mocktail tersebut. Kopinya sendiri pun juga kita punya signature yang namanya es kopi susu sakau. Itu mungkin es kopi susu juga teman-teman udah nggak asing nih, di kafe-kafe manapun es kopi susu pasti ada. Cuman untuk di Osiris Cafe Cimahi ini kita juga udah lakukan survei dan observasi kepada beberapa konsumen kita, bahwa mereka juga bilang kalau es kopi susu di kita itu beda banget nih dibandingin es kopi susu yang lain, karena kita juga punya karakternya sendiri di situ. Untuk yang pengen lebih manis lagi, di situ ada dolce latte dan banyak sekali pilihan menunya. Untuk makanan sendiri mulai dari makanan Asia,
Indonesia, Western, dan banyak banget sih pilihan menu makanannya yang teman-teman bisa pilih dari Osiris Cafe Cimahi ini. Itu kenapa sih menjadi kekuatan di kita? Oke, karena mungkin kita juga sebelum bikin kafe di Cimahi untuk melebarkan sayap di Cimahi juga kita lakukan observasi terhadap kafe-kafe di sekitar, terhadap coffee shop di sekitar. Mungkin dari segi makanan pun juga um, tidak sebanyak yang dimiliki Osiris Cafe Cimahi, karena Osiris Cafe Cimahi itu mempunyai banyak banget pilihan menu makannya. Dari seafood pun juga kita ada, makanan ayam, sapi, segala macam pun kita ada. Untuk minumannya pun juga kita banyak banget pilihannya. Jadi untuk teman-teman yang datang ke Osiris Cimahi itu nggak akan bingung lagi nih untuk milih apa, karena barista kita pun juga kita training dengan sangat baik untuk pemilihan menunya, untuk persuasif ke konsumen kita. Kalau misalnya mereka lagi moodnya gimana, biasanya udah kita training, oh ini kesini menunya seperti itu. Tadi dari desain pun juga kenapa itu menjadi strength-nya kita sih, menjadi kekuatannya kita. Kita pun juga sama melakukan observasi dan juga kita melakukan wawancara terhadap konsumen-konsumen yang datang ke Osiris Cafe Cimahi, bahwa mereka pun juga sangat terkesan dengan konsep bangunan yang kita punya. Jadi untuk di kota Cimahi sendiri pun juga kita sangat-sangat unggul dari segi desain bangunannya. Untuk lokasi yang strategis, terus strength-nya kita juga ada lokasi yang strategis. Kenapa sih lokasi ini bisa saya bilang strategis? Oke, untuk lokasinya sendiri kita terdapat di belokan. Jadi memang lokasinya itu pas jalannya belokan, pada belokan titik tengahnya itu adalah coffee shop kita, Osiris Cafe Cimahi tersebut. Jadi dari jalan sini dari jauh udah kelihatan, dari jalur sebaliknya juga udah kelihatan, dan desain fasad depannya dan fasad sampingnya pun juga sangat-sangat eye-catching dibandingkan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Jadi yang kita lihat pun juga para pengendara, karena lokasi kita terdapat di jalur bukan jalur cepat, jadi para pengendara pun juga akan uh, akan melirik gitu ke lokasi kita. Oh ini apa ya, ada apa nih yang baru gitu. Gitu. Di situ juga kita mempunyai tadi dari desain bangunannya yang industrial tropical yang membuat orang yang sedang berkendara melihat kepada lokasi kita. Terus harganya yang murah. Kenapa sih kita bisa berasumsi kalau menu-menu kita murah? Sebelum kita buka di sini pun juga tadi yang sudah saya sampaikan, kalau kita melakukan observasi terhadap coffee shop yang ada di sekitar kita, yang ada di kota Cimahi itu sendiri, kita bisa menjamin kalau misalnya Osiris Cimahi itu memiliki harga yang sangat-sangat bersaing dengan porsi yang bisa kita banggakan. Oke, contoh seperti es kopi susu Rp20.000 dengan kualitas seperti itu, teman-teman bisa menikmati es kopi susu yang mungkin saya bisa sangat pedenya bilang kalau produk kita tidak mengecewakan konsumen kita untuk es kopi susunya, dan juga untuk banyak menu lainnya yang selalu dan semoga membuat satisfied para pelanggan kita. Dan juga untuk menu makanannya pun juga harganya sangat murah juga, karena range makanan kita mulai dari Rp15.000 sampai paling mahalnya di Rp25.000 dengan porsi yang sangat-sangat memuaskan. Itu bisa saya jamin. Kenapa sangat-sangat memuaskan? Porsinya itu sangat-sangat besar dengan harga Rp25.000. Teman-teman yang main ke Osiris Cafe Cimahi pulang bakal perutnya terisi dengan penuh. Itulah kekuatan dari Osiris Cafe Cimahi. Strength-nya itu ada di desainnya yang sangat-sangat estetik dibandingkan dengan pesaing-pesaing, mungkin kompetitor-kompetitor coffee shop maupun cafe yang ada di sekitar di kota Cimahi. Yang kedua adalah banyak banget pilihan menunya. Orang-orang yang suka dengan kopi, di situ pilihan kopinya banyak. Yang bosan akan kopi, di situ ada latte segala macam, ada hazelnut, ada milkshake segala macam, itu banyak. Kalau yang bosan itu juga ada teh-tehan, dan yang pengen menu beda di situ ada menu mocktail, yang itu bakal teman-teman jarang. Mungkin sekarang udah mulai banyak, tapi untuk yang kualitasnya terjaga mocktailnya mungkin saya bisa bilang jarang, apalagi di Cimahi. Untuk lokasi yang strategis karena di jalan di main road, terus ada di belokan, pas belokan, dan lokasinya pun juga ada di belakang kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang notabene-nya di situ kita marketnya udah jelas. Terus juga di situ banyak kita dikelilingin oleh sekolah-sekolah dan juga dilewati oleh jalur utama. Selanjutnya adalah harga yang murah. Range harga kita itu mulai dari Rp8.000 sampai Rp27.000 paling mahalnya. Jadi itu saya bisa berasumsi kalau harganya itu sangat-sangat murah dan juga bersaing dibandingkan coffee shop yang lain. Selain strength, juga part dari SWOT sendiri ada weakness. Weakness itu adalah kelemahan apa sih yang dimiliki oleh Osiris Cafe Cimahi. Saya mengakui kalau misalnya Osiris Cafe Cimahi itu memiliki lahan parkir yang agak sulit, karena memang kita ada di lahan yang terbatas. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di layar belakang saya. Di situ ada
bangunan dengan ada tiang listrik itu di tengahnya, tapi udah kita pindahin ke samping. Di situ ada lahan parkir yang mungkin hanya cukup di sekitar 16 kendaraan roda 2, tapi jangan khawatir. Di sebelahnya itu ada lahan kosong, lahan untuk parkir mobil yang akan cukup parkir oleh 3 mobil. Dan selepas dari itu juga kita di situ ada tukang parkir. Tukang parkir itu akan mengarahkan jika ada kendaraan roda 4 yang akan parkir, karena di sebelah-sebelahnya pun juga untuk solusi dari weakness ini udah sangat-sangat kita pikirkan dengan baik. Dan mobil untuk motor pun juga jika storage-nya 16 motor roda full, di sebelahnya pun juga ada ruko kosong yang kebetulan itu masih satu hubungan bisnis dengan kita. Jika di jam 5 sore yaitu prime time-nya coffee shop, orang-orang nongkrong sampai malam hari, itu ruko tersebut sudah tutup dan lahannya pun juga bisa dipakai oleh parkir motor yang bisa keisi sekitar 10 motor. Jadi untuk di depannya pun juga ada 26 motor. Tapi untuk cafe kami yang memiliki storage untuk konsumen sekitar 50-60 orang jika sangat-sangat padat. Jika full itu mungkin tadi agak-agak sedikit sulit untuk parkirnya, tapi di situ juga kita udah mencarikan jalan keluar kalau kita ada tukang parkir, dan juga mencarikan lahan yang lain. Mungkin nggak sepraktis itu aja sih parkirnya, seperti itu. Terus tempat yang tidak begitu luas, oke, konsepnya bagus, desainnya bagus, menunya banyak. Cuman untuk tempat kita sendiri ada di lahan 4 kali 12 meter yang notabene-nya untuk cafe dan coffee shop itu tidak seluas kafe-kafe besar yang ada di kota Bandung. Untuk kota Cimahi pun juga seperti itu, banyak kafe-kafe yang lebih besar dari kita. Tapi dengan keadaan kafe yang kecil tadi, kita mengemas dengan desain yang sangat-sangat estetik, dan apa yang kita tawarkan dari menunya pun juga membuat keadaan di dalam kafe tersebut menjadi hangat. Kita memanfaatkan tempat yang tidak begitu luas tersebut dengan memutarkan lagu yang kita selalu memutarkan lagu yang udah saya jaga quality-nya. Oh, lagunya harus seperti ini. Biasanya kalau kita di Oasis Cafe Cimahi sendiri tidak pernah memutarkan lagu-lagu yang agak-agak berisik. Jadi kita pasti memutarkan lagu seperti lagu-lagu lo-fi atau lagu 90s yang notabene-nya enak didengar, karena lahan kita udah tidak terlalu besar dan di situ banyak banget tanaman. Kalau misalnya kita kasih lagu yang berisik mungkin juga itu akan jadi noise untuk konsumen kita. Tapi banyak konsumen pun yang tidak terganggu juga akan lahan yang tidak sebesar itu, karena memang perputarannya pun juga belum sekencang itu. Mungkin nanti kalau misalnya udah kenceng banget, tempat yang tidak begitu luas tadi juga akan kita carikan solusinya antara ke samping atau ke atas. Terus karena tempatnya semi outdoor, jadi kalau dipakai untuk weakness yang selanjutnya ini, karena tempat kita tuh jadi atasnya itu terbuka, memakai atap yang transparan. Dan jam operasional kita juga dari jam 2 siang, karena sekarang masih trial opening dari tanggal 27 Maret kemarin. Kalau misalnya udah grand opening, kita bakal buka lebih pagi lagi atau dari jam 11 siang. Karena kita buka dari jam 11 siang, kita beroperasional dari siang hari yang notabene-nya mataharinya masih terik banget, masih panas banget, dan atapnya itu transparan. Maka kalau misalnya konsumen kita mau ngopi di lantai 2 atau menongkrong di lantai 2, nah itu kelemahannya. Di jam siang hari itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, apalagi kalau misalnya mataharinya lagi terik banget, karena itu bakal panas banget. Tapi jangan khawatir, lantai 1 kita pun juga nampung sampai 20 orang. Nah itu juga nggak akan kena matahari langsung, dan karena banyak tanaman juga, jadi memang di lantai 1 pun juga akan nyaman. Tapi karena tadi jadi tidak maksimal aja, jadi kalau misalnya udah siang dan konsumennya banyak, kita nggak akan maksimal nampung konsumennya. Mungkin untuk kedepannya perbaikan dari weakness ini nanti akan dilakukan untuk pemasangan sarung-sarung seperti kain-kain di atasnya untuk meredam panas matahari. Opportunities, kesempatan apa sih yang dimiliki oleh Osiris Cafe Cimahi ini dari bisnis plan ini? Yang pertama adalah memiliki market yang luas dan sangat bisa dikembangkan. Main market dari Osiris Cafe Cimahi ini adalah kampus Unjani, karena kita letaknya ada di belakang persis kampus Unjani, atau hanya sekitar 100 meter. Unjani belakang 150-100 meter, itu dekat banget. Sekitar kurang dari 1 menit dari belakang Unjani itu kita udah bisa teman-teman yang dari Unjani itu bisa sampai ke lokasi kita. Itu main marketnya kita adalah mahasiswa Unjani. Selain itu juga kita dikelilingi oleh banyak sekali pemukiman. Selain banyak pemukiman juga ada SMA-SMA dan SMP-SMP negeri di Kota Cimahi, itu seperti SMA 4, Warga Bakti, SMA 2, SMP 8, itu lokasinya dekat banget sih dari tempat kita. Dan lokasi kita pun juga
dilewati oleh orang Cimahi Selatan atau orang Batu Jajar yang ingin beraktivitas ke kota Cimahi. Yang Cimahi Pusat itu main roadnya adalah pasti melewati Osiris Cafe Cimahi tersebut. Pasarnya luas karena Unjani itu yang saya sudah cari tahu bahwa sekitar 60-70% mahasiswa di Unjani setahu saya merupakan warga luar kota Cimahi dan Bandung. Jadi mereka kalau nggak ada saudaranya pasti ngekos dan pasti butuh tempat untuk nongkrong di kala nugas, ataupun juga anak-anak SMA, SMP, dan juga anak-anak muda kota Cimahi yang bisa kita jadikan target pasar dari tersebut. Jadi sangat-sangat bisa dikembangkan. Selain dari kota Cimahi pun juga sebelahnya itu ada Padalarang dan Batu Jajar. Padalarang dan Batu Jajar tersebut juga banyak banget anak muda yang beraktivitas di Bandung dan Cimahi. Jadi kalau kita fasilitasi ada coffee shop dekat rumah mereka, itu sangat-sangat bisa menjadi opsi yang bagus. Yang kedua adalah jarangnya tempat estetik di Cimahi. Itu bukan asumsi, tapi kita melakukan wawancara dan observasi juga kepada beberapa konsumen kita yang sering ngopi di Cimahi. Kita juga selalu tanya, kenapa sih kalau orang Cimahi selalu ngopi ke Bandung? Jawaban mereka adalah, ya karena di Cimahi belum ada fasilitas ataupun tempat coffee shop seperti yang di Bandung punya. Kalau misalnya di Bandung itu mungkin kita udah terkenal banget nih sama kulinernya, coffee shop yang banyak banget pilihan dan bagus. Itu saya akui sangat-sangat bagus sih, kafe-kafe di Bandung itu selalu out of the box untuk konsepnya. Nah, untuk di Cimahi sendiri itu masih jarang banget tempat-tempat estetik di Cimahi, bahkan kehitung jari nih sama jari tangan. Bahkan tempat-tempat estetik di Cimahi pun juga masih banyak yang belum memenuhi ekspektasi orang-orang Cimahi yang ingin ngopi, yang mereka selalu ngopinya ke Bandung. Nah, kita sendiri membuat konsep gimana sih untuk menarik target kita tersebut. Itulah kesempatan kita, karena di Cimahi itu jarang banget tempat estetik untuk ngopi, apalagi untuk coffee shop gitu. Selanjutnya yang nomor 3 berada di area kampus. Ya tadi lokasi kita itu ada di belakang percis kampus Unjani, yang dimana kampus Unjani itu banyak banget orang luar kota seperti orang Bekasi, Cianjur, Sumedang, Sukabumi, dan lain-lain. Bahkan orang Cimahi dan Bandungnya pun kalau kuliah banyaknya di kota Bandung. Seperti itu. Selanjutnya keinginan yang tinggi untuk nongkrong bagi anak muda, apalagi di kota Cimahi. Nah tadi, kenapa sih anak Cimahi kalau nongkrong selalu ke Bandung? Karena tadi itu, di Cimahi karena masih jarang banget coffee shop yang memenuhi ekspektasi mereka. Karena ekspektasi mereka udah ke kafe-kafe Bandung, mereka udah punya standarisasi kalau kafe bagus itu seperti itu. Jadi kafe di Cimahi susah, apalagi kalau misalnya kafe-kafe tersebut tidak mengembangkan bisnis mereka sesuai dengan ekspektasi publik dan juga sesuai dengan kebutuhan publik. Maka melihat opportunities tersebut, melihat kesempatan tersebut, Osiris Cafe Cimahi itu concern banget nih terhadap desain apa sih yang akan kita sajikan kepada masyarakat kota Cimahi. Nah, threats-nya itu, ancamannya tuh apa aja sih? Jelas dong, semua bisnis juga mempunyai ancaman. Untuk threats yang dimiliki oleh kota Cimahi itu, ya tadi banyaknya pesaing bisnis serupa. Mungkin kota Cimahi itu masih tetap satu langkah mungkin belum semaju Bandung dari kafenya dan juga dari coffee shopnya. Karena melihat kesempatan tersebut dan banyaknya anak muda di kota Cimahi yang selalu ngopi ke Bandung, maka udah banyak nih anak muda dan juga pembisnis yang membuka usaha coffee shop yang baru-baru. Nah di situ jadi kayak banyak banget yang buka dan mereka startupnya bareng gitu sama Osiris Cafe Cimahi. Itu sih, jadi untuk ancaman tersebut juga apa sih yang bakal kita sajikan tuh. Jadi kita sangat-sangat bersaing dari kontennya, dari sosial media, dari ads, dan juga branding kitanya, dari menu yang disajikannya. Kita sangat-sangat harus bisa bersaing dengan coffee shop lain. Yang kedua adalah plagiarisme konsep bangunan. Nah, dari plagiarisme ini nih salah satu yang riskan untuk menjadi ancaman jika ada pembisnis lainnya, apalagi yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi kita, karena kita pun juga belum punya hak paten terhadap konsep tersebut, dan juga memang konsep tersebut juga banyak dimiliki oleh kafe-kafe lain, dan juga kita pun juga memiliki inspirasi tersebut juga dari kafe-kafe di luar. Mungkin takutnya ke depannya untuk ancamannya ada plagiarisme yang serupa terhadap konsep kita. Selain terhadap konsep bangunan, yang ketiga ada plagiarisme terhadap menu. Tadi selepas itu juga selain bangunan juga kita belum punya nih hak paten terhadap
menu-menu kita, makanya itu menjadi ancaman dan secepatnya kita akan memiliki hak cipta terhadap menu-menu yang udah kita ciptakan. Selanjutnya banyak nih coffee shop yang lebih besar dengan jarak yang dekat dengan Osiris Cafe Cimahi. Satu jalan kita terletak di Jalan Ibu Ganirah. Di sepanjang Jalan Ibu Ganirah itu aja udah ada 4 coffee shop. Dan 4 coffee shop itu memiliki, mungkin bisa saya bilang, lokasi yang lebih, bukan lokasi, tapi luas bangunan dan juga luas tanah yang lebih besar daripada Osiris Cafe Cimahi. Nah itu sih yang bisa menjadi ancaman. Cuman kita pun juga harus pede ya dengan lokasi yang kita punya, dengan konsep yang kita miliki, konsep bangunan yang kita miliki, dan juga dengan menu yang kita punya. Itu mungkin bisa menjadi penilaian teman-teman atau konsumen dari Osiris Cimahi sendiri. Nah, selanjutnya apa sih tujuan bisnis communication plan dari Osiris Cafe Cimahi ini? Yang pertama adalah untuk mempertajam dan mempertegas rencana yang telah disusun. Kalau misalnya nggak ada bisnis communication plan dan kita udah punya rencana hanya sebatas kayak saya ngomong sama si B, oh kita harus gini, tapi kita tuh nggak punya bisnis communication plan-nya di situ, maka tadi itu mungkin pelaksanaannya akan berjalan tetapi kurang efektif karena plannya itu tidak terstruktur, tidak tersusun dengan baik. Yang kedua, membuat kegiatan lebih terstruktur tadi. Kalau misalnya kegiatan lebih terstruktur, kita pun juga tahu dong apa yang harus kita lakukan pertama dan juga selanjutnya. Yang ketiga adalah mengetahui arah dan tujuan dari Osiris Cafe Cimahi. Dari diadakannya bisnis communication plan ini, arahnya Osiris Cafe Cimahi ini mau dibawa ke mana nih? Brandingnya tuh mau dibawa ke mana nih? Targetnya tuh mau dibawa ke mana nih? Dan itu udah jelas. Kalau misalnya bisnis communication plan-nya udah jelas, kita udah tahu banget nih visi dan misinya dari Osiris ini apa. Yang keempat adalah mencapai target dan segmentasi sesuai ekspektasi. Target kita jelas dong, setiap bisnis juga punya target penjualannya masing-masing. Kalau bisnis communication plan-nya berjalan, maka targetnya pun juga akan lebih mudah untuk dicapai karena tadi sudah terstruktur dan juga tajam dan tegas pelaksanaannya, dan juga terhadap segmentasi yang sesuai gitu. Yang nomor 5, dapat mengevaluasi kegiatan yang kurang efektif. Dari kegiatan yang udah kita lakukan, bisnis communication plan yang udah kita lakukan, apa nih yang kurangnya, itu bakal kita bisa banget kita evaluasi karena tadi strukturnya udah jelas, bisa salahnya di mana di tingkatan mana, itu pun bisa sangat-sangat dievaluasi untuk kegiatan kedepannya. Segmentasi bisnis communication plan dari Osiris Cafe Cimahi ini, yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa, karena tadi lokasinya ada di belakang kampus, mahasiswa jelas menjadi target nomor 1. Untuk pelajar sendiri juga karena kita dikelilingin oleh banyak SMA, SMP, dan sekolah-sekolah di sekitar, itu menjadi target utama. Millennials yang kedua. Millennials di Kota Cimahi itu sangat-sangat banyak mungkin. Karena saya sendiri orang Cimahi dan orang seangkatan saya itu banyak banget yang suka ngopi. Nah, itu menjadi segmentasinya. Warga Cimahi dan sekitarnya, segmen kita juga bukan hanya warga Cimahi, tapi juga tadi warga Padalarang dan juga warga Batu Jajar yang ingin ngopi, nggak usah jauh-jauh ke Bandung. Kalau di Cimahi sendiri udah ada nih kopi bagus. Yang keempat adalah pecinta kopi. Nah tadi di Cimahi sendiri pun juga banyak banget nih coffee hunter dan pecinta kopi. Mereka kenapa sih ke Bandung? Karena di Cimahi tadi belum ada yang sesuai dengan ekspektasi mereka dari segi rasa dan juga konsep bangunan. Maka di situ menjadi segmentasi kita, bagaimana kita bisa masuk kepada targetnya. Mocktail hunter selain pecinta kopi juga kan di sini pun juga kita ada menu mocktail ya tadi untuk konsumen yang udah bosan akan kopi. Untuk mocktail hunter pun juga udah banyak sih di Kota Bandung, karena untuk kafe-kafe yang menyediakan mocktail pun juga sekarang kebanyakan coffee shop juga udah menyediakan mocktail sebagai menu alternatif dari kopi. Selanjutnya ada pecinta kuliner, jelas banget dong karena menu makanan kita banyak banget, itu yang bisa kita up di sosial media kita dan juga bisa kita pasarkan iklan dan bekerja sama dengan influencer bahwa di kita pun juga banyak banget nih menu kulinernya yang bisa kalian jelajah, mungkin salah satu demi satu menu kita. Dan juga segmentasi kita adalah kalangan menengah. Kenapa sih kalangan menengah? Karena tadi harga yang kita patok itu di rate 8-27 ribu udah paling mahal. Mungkin untuk nongkrong harga segitu masih sangat-sangat worth dengan apa yang akan mereka terima, seperti itu. Perkembangan kegiatannya, yang pertama adalah meningkatkan tools pemasaran Osiris Cafe melalui digital marketing, ads, dan kerjasama dengan media sesuai segmentasi. Dan bukan hanya media aja, kita pun juga akan bekerjasama dengan influencer-influencer yang ada di Kota Cimahi dan sekitarnya.
Yang kedua adalah memberi dan mempublish promo yang diberikan. Kita pun juga selalu aware terhadap hari-hari besar yang ada di Indonesia dan juga promo apa sih yang bakal kita berikan dan juga bakal kita sebarkan kepada konsumen-konsumen kita. Yang nomor 3 adalah menyusun sosial media dengan konten yang menarik. Sosial media di sini kita concern banget sama yang namanya Instagram. Dari Instagram tersebut juga kita bisa meluas ke Facebook, ke WhatsApp dan lain-lainnya. Saya pribadi sangat-sangat concern dengan konten apa yang akan disajikan di Instagramnya Osiris Coffee Cimahi. Kita pun memiliki tim digital marketing dan jujur aja saya agak sedikit bawel terhadap tim digital marketing tersebut karena basic saya yang orang public relations dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di komunikasi bisnis, jadi saya benar-benar concern terhadap hal tersebut. Yang nomor 4 adalah menjadi top of mind coffee shop dan kitchen di Cimahi. Itu adalah cita-citanya Osiris Coffee Cimahi. Strategi inti dan taktik business communication plan. Kita memakai three-way strategi. Yang pertama dari three-way strategi sendiri adalah full strategi, yaitu strategi menarik. Menarik di sini adalah bagaimana sih cara kita menarik perhatian warga Cimahi terhadap Osiris Coffee Cimahi. Yang pertama adalah bekerjasama dengan media coffee. Media coffee itu banyak banget, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Contohnya seperti di sini saya mengupload A Caffeine Man. Ini adalah media coffee yang menurut saya mempunyai insight sangat-sangat baik untuk bidang perkopian dan masih banyak banget media coffee yang bisa kita ajak kerjasama. Selain juga media coffee dan kuliner, untuk sosial media kuliner itu ada seperti kuliner Cimahi dan lain-lainnya, atau juga dan info kota di Cimahi sendiri punya Instagram info Cimahi. Itu mereka membuka open paid promote dan kita kerjasama dengan mereka. Yang nomor 2 adalah bekerjasama dengan influencer. Di layar belakang saya di sini ada nomor yang sebelahnya Caffeine Man. Contohnya di sini kita bekerjasama dengan influencer yaitu Hani Sophia. Hani Sophia tersebut memiliki followers sekitar 80.000 dengan insight pelik yang melihat story-nya rata-rata di angka 30-40.000. Itulah yang kita cari. Yang nomor 3 mengadakan event seperti music, thrift shop, pameran dan juga nobar. Event music, event thrift shop, event pameran, dan event nobar mungkin yang baru banget kita laksanain kemarin dari final Piala Menpora Persib lawan Persija. Itu bakal concern banget kita adain untuk menarik perhatian publik Kota Cimahi. Selanjutnya adalah push strategi, yaitu bagaimana sih strategi mendorong penjualan di sini. Di sini strategi mendorongnya itu mendorong penjualan. Yang pertama bagaimana sih caranya? Mengadakan promo dengan konsisten dan juga situasional. Kenapa sih harus konsisten? Jelas dong. Yang namanya publik suka banget dengan promo dan juga situasional, itu kita lihat situasi sih. Kita bakal concern banget dengan apa sih tanggal-tanggal besar seperti itu. Seperti 17 Agustus misalnya, nanti kita bakal adain promo 17.000 atau segala macam. Itu bakal kita concern banget terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah menyajikan konten yang menarik dan juga konsisten di sosial media. Itulah kenapa tadi saya bawel banget perihal digital marketing, karena kita tuh mempunyai visi kalau sosial media kita efektif banget nih, kontennya bagus banget, seperti itu. Yang nomor 3 adalah fasilitas wifi yang gratis. Nomor 4 adalah memanfaatkan in-store display. Yang kelima adalah melakukan adaptasi menu dengan kebutuhan segmentasi. Jadi dari menu sendiri juga kita bakal adain terus nih segmentasinya, bakal adain terus nih perkembangannya, adaptasinya terhadap zaman tentunya. Orang-orang udah mulai bosan akan kopi, kita adain mocktail. Mungkin nanti mocktail pun juga udah menjadi menu yang wajib ada di coffee shop lain. Dan kalau misalnya itu udah terjadi, pasti ada menu alternatif lainnya. Selanjutnya adalah memberikan hospitality yang terbaik. Pelayanan nomor 1 sih kalau di Osiris Cimahi. Saya concern banget akan hal itu, mengenai pelayanan terhadap konsumen Osiris Coffee Cimahi. Itu untuk mendorong penjualannya. Selanjutnya adalah pas strategi di sini adalah strategi untuk membentuk opini positif publik atau strategi mempengaruhi di sini adalah kita membentuk citra positif di mata publik. Yang pertama adalah berkontribusi kepada pemerintah setempat dari dana parkir. Di kita itu ada tukang parkir, dan tukang parkirnya itu dari warga atau putra daerah setempat. Saya udah bilang ke putra daerah tersebut bahwa ini uang parkir nggak bisa Anda makan sendiri. Karena kita itu ingin berkontribusi terhadap pemerintah setempat seperti RT, RW, dan juga Karang Taruna. Dari uang parkir tersebut juga saya pribadi dan Osiris Coffee Cimahi pribadi ingin ada kontribusi terhadap pemerintahan setempat diguna untuk membentuk opini publik positif. Yang kedua adalah menggunakan packaging ramah lingkungan. Selanjutnya menerapkan konsep industrial trophies. Kenapa di sini untuk
mempengaruhi opini positif publik karena kita sekarang udah ada pada zaman global warming ya. Jadi pada konsepnya Osiris Coffee Cimay sendiri kita mirrorless, jadi kita nggak ada banget cermin dan juga kita banyak banget tanaman. Nah, untuk timing pelaksanaannya kapan sih? Untuk kegiatan dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri untuk grand openingnya. Kita tuh udah soft opening dari tanggal 27 Maret sampai saat ini. Itu udah soft opening. Pada soft opening itu kita belum adain promo atau segala macamnya. Untuk kegiatan-kegiatan business communication plan yang udah kita susun tadi itu bakal kita laksanakan pada dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 30 Mei atau setelah Lebaran. Untuk anggaran dan kosnya, karena ini adalah pembukaan cabang kedua setelah cabang utama kita yang ada di Lengkong, jadi saya bisa hitung anggaran atau kosnya tuh dari nol banget ya. Mungkin dari bangunan sendiri kita bisa kita udah habis 140 juta rupiah dari untuk bangunan dengan luas tanah 4 meter kali 12 atau 48 meter. Untuk bangunan sendiri belum tanah, itu di luar tanahnya sendiri. Untuk di situ karena kita ada di main road kemarin di sekitar 250-an. Untuk coffee dan kitchen tools itu ada di angka 90 juta rupiah. Untuk detailsnya, untuk alat kopi yang kita pakai itu adalah Vega Pegaso yang single. Itu ada di angka 42 juta rupiah untuk mesin kopinya aja. Yang lain-lainnya itu sesuai dengan barang apa yang kita pakai. Banyak banget seperti grinder dan lain-lain, chiller, kulkas itu pun juga masuk ke coffee dan kitchen tools. Meja, kursi, dan dekorasinya habis di angka 20 juta rupiah. Alat tulis kerjanya kita habis di 300 ribu rupiah. Terus juga budget kerjasama dengan influencer, kita mempostingan untuk dana branding itu per bulannya di 1 juta rupiah. Terus untuk sewa DJ set, karena untuk sewa DJ ini di grand opening nanti kita akan ada live music, yaitu DJ set. Itu di angka 2 juta rupiah untuk bayar DJ-nya, disc jockey-nya, alat DJ-nya, dan juga sound system-nya. Untuk jumlah pengeluarannya 253.300.000 rupiah belum beserta tanah tadi 250 jutaan, jadi totalnya sekitar 500 jutaan untuk anggaran dan kosnya dari pembukaan cabang Osiris Coffee ini. Nah, untuk evaluation-nya selalu dong bakalan ada daily report nih, bakal report harian yang akan kita buat. Untuk report mingguannya, juga report bulanannya. Ya juga digital marketing reportnya itu karena kita lihat dari insight-nya karena dari digital marketing ini penilaiannya adalah karena tadi kita concern banget di Instagram, jadi penilaian kita insight Instagram kita naik dari branding, dari juga budget branding udah kita keluarkan. Terus di sini ada selling reportnya karena kalau jika branding tersebut berhasil maka selling pun juga akan naik. Kalau sellingnya belum naik berarti branding yang belum berhasil, itu yang akan kita jadikan evaluasi. Dan juga production report. Mungkin sekian dari presentasi mengenai Osiris Coffee Cimahi. Jadi Osiris Coffee Cimahi ini sekali lagi merupakan cabang kedua dari Osiris Coffee yang ada di Lengkong, Kota Bandung. Berikut tadi adalah business communication plan-nya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.